いかがですか? Halo semuanya, selamat datang di channel Nekotaku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Maugakuin no Poteki Gyousha, yang dimana Anos yang sudah kesal juga langsung menggunakan sihirnya untuk mengeringkan satu danau dalam hitungan detik, yang membuat seluruh para manusia kaget dan ketakutan. Dan pertarungannya pun dimulai antara kedua akademi tanpa kecurangan satu sama lain. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita melanjutkan episode sebelumnya. Pertarungan antara mereka pun dimulai. Para reinkarnasi kanon yang terdiri dari bocah-bocah freak sudah sangat sombong dan sangat ingin membunuh para iblis dari bisikan yang mereka dengar, yang mereka anggap bahwa itu bisikan dari kanon. Anos langsung menyerang dengan skill yang sama saat mengosongkan danau. Akan tetapi, para pahlawan membuat dinding sihir yang dapat melemahkan iblis dan dapat memperkuat para manusia. Lalu ada seorang gadis misterius yang menghilangkan sihir Anos dengan sekali tebasan, membuat Anos tertarik. Misha menawarkan rencananya untuk membuat kastil di dalam dinding tersebut agar mereka bisa bertarung di dalam. Lalu Anos menyuruh yang lainnya untuk masuk pula saat kastil dari Misha sudah selesai. Anos dan Misha langsung menggunakan sihir teleportasi untuk masuk ke dalam dinding tersebut. Namun, saat di dalam dinding tersebut, Misha kelelahan karena efek dari dinding tersebut. Untungnya, kekuatan Anos bisa mengembalikan kekuatan Misha, dan Misha menyuruh Anos untuk menjaganya selama 3 menit saat mendirikan kastilnya. Tentunya, ini tak dibiarkan oleh para keturunan kanon. Mereka langsung datang dan menyerang Misha. Untungnya, Anos berhasil menghentikan mereka walaupun Anos menjadi terikat oleh sihir yang dilepaskan mereka. Para keturunan kanon sudah sangat sombong kembali karena berpikir mereka menang dengan mudah serta wanita misterius yang tadi datang. Ia bernama Zeshia Kanon yang menggunakan pedang suci cahaya Enhale. Namun, Anos dengan mudahnya menggunakan sihir jiras untuk menghempaskan mereka semua. Dan akhirnya, kastil dari Misha sudah berhasil dibuat. Sasha dan Rai berhadapan satu lawan satu dengan para keturunan kanon. Sasha berhadapan dengan keturunan kanon yang berbadan paling besar. Ya, tentu pertarungan ini dimenangkan oleh Sasha dengan cepat, serta memberi hukuman kepada keturunan kanon. Di sisi lain, Rai berhadapan dengan bocah paling freak, kontek dan pirang ini. Mereka bertarung menggunakan pedang. Keturunan kanan menggunakan pedang suci Zeleo. Ia terus mengejek Rai yang sedang terkena sihir tak bisa bergerak. Sembari dia mengejek, tiba-tiba tangannya putus begitu saja, diakibatkan Rai dengan ayunan pedangnya. Walaupun sudah putus, dia masih terus mengejek bahwa pedang iblisnya tidak akan menang melawan pedang suci. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Rai. Di saat kekalahannya, bocah keturunan kanan sekarang menjadi minta pengampunan dan permohonan maaf, dan Rai tetap membelah keturunan kanan ini. Para keturunan kanon yang besar omongan terus, ini ternyata kalah dengan sangat cepat semua. Lalu Anos yang melawan keturunan kanon yang menggunakan kacamata serta Zeshia. 2 lawan 1 itu bukan jadi masalah sama Anos. Dan Anos berhasil memojokkan mereka hingga akhirnya keturunan kanon menggunakan sihir yang semacam garis dengan meminta kekuatan sihir pengikutnya. Ia sudah sombong duluan seperti biasa. Namun Anos juga mengeluarkan sihir yang serupa dengan menyuruh Fan Union bernyanyi dan mengatakan bahwa bangsa iblis juga memiliki hati dan cinta. Keturunan kanon dan Zeshia ini berhasil dipojokkan oleh Anos. Namun mereka semua mendengar suara yang menyuruh untuk membunuh bangsa iblis. Ternyata ini adalah sihir pencuci otak. Zeshia lalu menyerang Anos dengan bertubi-tubi, dan Anos bisa membunuhnya. Namun selalu ada Zeshia baru yang muncul. Hingga saat Anos memegang muasal dari salah satu Zeshia, terdengar suara Eleanor untuk meminta Anos datang ke kuil agar bisa menghentikan Zeshia.
Anos menyuruh Misha untuk datang ke kuil tersebut. Sesampainya Misha di sana, ia langsung diserang oleh Diego, wali kelas sekaligus kepala sekolah Akademi Pahlawan. Diego langsung menusuk Misha berulang-ulang tanpa ampun yang membuat Misha sekarat. Namun di saat menjelang kematiannya, Anos datang tepat waktu menyembuhkan Misha dan menghajar Diego. Anos yang kembali kesal dan naik emosinya langsung menggunakan mata iblisnya kepada Diego dan membunuhnya. Namun Anos kembali menghidupkan kembali Diego untuk diinterogasi kenapa ia yang sangat membenci para iblis. Kanon menggunakan sihir untuk merubah Diego menjadi monster yang sesuai dengan muasalnya. Namun Diego malah menggunakan sihirnya untuk menyuruh para muridnya membunuh semua murid Akademi Iblis dan ingin meledakkan diri, namun itu digagalkan Anos dengan cara menghentikan waktu. Lalu Anos langsung mencabut muasal Diego dan memberitahukan kepada dirinya tentang kanon yang sesungguhnya. Dan tentu Diego langsung dibunuh oleh Anos. Setelah itu, Anos menggendong Misha berjalan ke dalam kuil tempat Eleanor. Ternyata Eleanor berada di dalam gelembung dan dirinya yang ternyata hanyalah sebuah sihir. Eleanor menceritakan tentang dirinya yang dibuat menggunakan sihir tabu yang membuat manusia menjadi sebuah sihir. Ia meminta Anos untuk mengeluarkannya dari sini untuk membereskan masalahnya, dan Anos mengeluarkan ia dengan mudah dengan mata iblisnya. Setelah ia bebas, Gize dan para murid Akademi Pahlawan berhasil sembuh dan selamat. Eleanor menceritakan semuanya ke Anos tentang dirinya yang diciptakan Jerga serta cloningnya selama 2000 tahun ini. Dan meminta Anos membunuh dirinya, karena ia yang sudah sangat berdosa membunuh banyak orang. Namun salah satu dari cloningnya, Zashia, mendapatkan kesadarannya. Dan memanggil Eleanor Mama dan meminta Anos menyelamatkannya. Tentu Anos memilih menyelamatkannya mereka semua. Dan Eleanor merasa sangat berterima kasih. Namun sebelum menyelamatkannya, Diego kembali datang beserta prajuritnya, dan di saat itu juga Avos dan para petinggi iblis yang berhasil dihalangkan muasalnya tentang Anos. Avos pun hadir. Mereka datang untuk mengambil pedang Evasmana. Dan disinilah Anos dan Avos bisa berbicara. Anos langsung menyerang Avos, namun Avos bisa menghentikan sihir Anos menggunakan pedangnya dan pergi dengan mengatakan bahwa tujuannya adalah membunuh semua ras dan hanya menjadi ras iblis serta menciptakan kegelapan yang pekat. Beberapa hari kemudian, para manusia mengumumkan kejadian tersebut dan bersiap untuk perang. Di sisi lain, Avos pun melakukan hal yang sama kepada bangsa iblis yang membuat seluruh bangsa iblis percaya kalau Avos adalah Raja Iblis. Namun di sisi lain lagi, tepatnya Anos, ia juga mempersiapkan dirinya beserta bawahannya untuk berperang karena ini menjadi perang 3 arah antara Anos, Avos, dan manusia. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Manusia dipimpin oleh Diego dan Iblis dipimpin oleh Avos, serta pasukan Anos dengan pasukan kecilnya bersama Van Union dan orang-orang yang percaya bahwa dirinya sebagai Raja Iblis. Hingga singkat cerita, akhirnya Anos dan Avos menjadi 1 lawan 1. Dan ternyata selama ini Avos adalah Rai. Dan ia adalah reinkarnasi kanon. Ia sangat muak dengan kelakuan para manusia selama 2000 tahun bahwa ia yang membela mereka malah dibunuh oleh para manusia sendiri. Dan yang sebenarnya mereka hanya takut dengan bangsa lain selain manusia. Maka dari itu ia sangat membenci para manusia. Hingga akhirnya Anos membuat kanon berhasil membunuhnya lagi. Dan terlihat seperti kanon yang berhasil mengalahkan Anos kembali. Walaupun kenyataannya memang Anos yang membunuh dirinya di tangan kanon kembali. Anos bertujuan agar kebencian kanon kepada para manusia bisa hilang dan tetap hidup. Setelah kemenangannya, kanon Diego masih kesal dan menyuruh para Zeshia untuk meledakkan diri dan membunuh seluruh iblis. Ternyata selama ini Diego dikendalikan oleh Jerga yang akhirnya memunculkan dirinya.
Kanon yang sangat kesal kepada Jerga tentu langsung menyerangnya. Namun tak ada hasil dari serangannya. Ivis menggunakan sihirnya untuk menyatukan Misha dan Sasha menjadi satu. Kembali ke bentuk sebenarnya untuk membantu Kanon melawan Jerga. Akhirnya mereka bertempur bersama. Namun Jerga menggunakan Parazesia untuk diledakkan. Kanon berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin, namun tetap ada yang berhasil didapatkan Jerga. Hingga tiba-tiba sihir dari Jerga lepas, dan Anos berhasil hidup kembali dengan kekuatan penuhnya. Tentu ini membuat Jerga ketakutan dan tak percaya. Jerga menarik paksa kekuatan sihir dari seluruh manusia untuk melawan Anos. Dan disinilah Kanon dan Anos bekerja sama melawan Jerga, hingga akhirnya Kanon dan Anos berhasil mengalahkan Jerga untuk terakhir kalinya. Setelah pertempuran selesai, Sasha dan Misha langsung menghampiri Anos dan memeluknya, bahwa mereka tidak ingin merasakan hal seperti tadi lagi kehilangan Anos. Rai pun kembali ke Misha dan meminta maaf serta memeluknya. Dan Anos menemui Eleanor untuk mengubah Eleanor menjadi sihirnya dan tak bisa dimanfaatkan oleh siapa-siapa, serta mengingatkan ia yang harus merawat 1000 anaknya. Akhir yang bahagia dengan para pasukan iblis yang kembali ke istana, dan sepertinya Anos sudah mendapatkan pengakuannya sebagai Raja Iblis. Dan seperti biasa, setelah selesai mereka makan malam di rumah Anos. Dengan kali ini Anos mengajak Eleanor. Ayah dan ibu Anos sangat senang karena Anos membawa calon istrinya lagi. Dan ditambah pula 10.000 cucu yang mana malah membuat mereka semua senang. Sampai di sini dulu, alur cerita anime mau gakuin Novoteki Gaosha yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.